monggo silakan duduk. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Siti, saya yang jaga pada hari ini, Ibu. Ini sebelumnya saya akan menjelaskan untuk tujuan edukasi hari ini, yaitu mengenai nutrisi selama kehamilan. Dari data yang saya peroleh ini dengan Ibu B, ya, umur 27 tahun ya Bu ya. Hamil anak pertama, sekarang usia kehamilannya 24 minggu. Leres nih Bu. Dan sekarang ingin memeriksa kehamilannya karena mudah lelah. Tensinya 110/80, nabi 80, kemudian suhu 36,5, napasnya 24. Ya, tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya. Kemudian sudah dicek HB juga ya Bu, hasilnya 11 ya. Nilainya 23, semuanya normal ya. Kemudian pola makannya tidak teratur. Baiklah Ibu, ini nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai nutrisi selama kehamilan. Ya kurang lebih nanti sekitar 10 menitan aja. Kalau kelamaan nanti malah ilmu atau materi yang saya sampaikan nanti malah cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, jadi tidak dipahami. Nanti apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung gitu ya. Ibu B, apakah sebelumnya sudah mendapatkan informasi mengenai kebutuhan selama hamil? Belum? Oh iya. Baiklah, kalau begitu nanti saya akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap ya. Jadi, pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil itu sangat penting untuk pertumbuhan janin ibu, untuk pertambahan besarnya, kemudian organ kandungan, kemudian perubahan komposisi dan metabolisme itu. Untuk pemenuhan gizi ibu hamil itu harus seimbang ya. Dengan gizi yang seimbang yaitu terdiri dari ini ya, ibu bisa lihat di sini gizi seimbang dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Kemudian dari kecukupan energi selama kehamilan. Jadi selama kehamilan itu apalagi trimester kedua dan ketiga itu membutuhkan kurang lebih sekitar 300 kalori per hari. Oke, untuk karbohidrat sendiri, karbohidrat itu fungsinya adalah untuk sumber energi. Contohnya dari gandum, beras, kemudian kentang, singkong, ubi jalar, jagung, sagu ya. Itu kan yang tiap hari kita konsumsi. Nah, itu adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Selanjutnya adalah dari protein. Protein dalam kehamilan itu fungsinya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, untuk pembentukan plasenta dan cairan ketuban. Kemudian untuk pertumbuhan jaringan uterus atau rahim juga. Kemudian dari sumber protein itu sendiri bisa dari hewani dan nabati. Contohnya adalah daging sapi, ayam, ikan, kemudian dari susu, telur, nah kacang-kacangan, nah itu adalah sumber protein yang tinggi. Selanjutnya adalah lemak, ya. Bisa diperhatikan di lembar ini. Lemak itu juga untuk sumber tenaga, untuk pertumbuhan jaringan plasenta, serta untuk perkembangan saraf janin. Contohnya dari kacang-kacangan, kemudian biji-bijian, dan juga ikan. Sampai sini mungkin ada yang kurang paham? Jelas nih Bu ya. Selanjutnya untuk kebutuhan vitamin dan mineral. Vitamin yang dibutuhkan untuk tubuh selama kehamilan itu adalah vitamin A, vitamin B, juga vitamin C dan vitamin D. Jenis mineralnya ada fosfor, ada besi, ada zinc, dan ada asam folat, seperti itu. Kemudian dari kebutuhan cairan sendiri, selama kehamilan itu membutuhkan intake cairan yang lebih banyak, karena gunanya adalah untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan. Kebutuhannya itu sendiri sekitar 2,5 sampai 3 liter per hari. Begitu.
Kemudian apabila nanti nutrisinya kok bermasalah dari yang saya sebutkan tadi, nah itu akan berdampak kepada perkembangan bayi, bisa lahir prematur, kemudian berat bayinya kecil, bisa keguguran, seperti itu. Oke. Kemudian masalah yang muncul akibat kekurangan gizi tadi untuk ibu bisa menjadi anemia, penurunan daya tahan tubuh, kemudian bisa juga perdarahan selama kehamilan maupun persalinan. Dalam mengolah makanan itu juga harus diperhatikan, ya. Untuk sayuran segar itu apabila sudah dipotong-potong itu jangan direbus terlalu lama, agar nanti vitamin B dan vitamin C-nya tidak larut dalam air. Selanjutnya, kalau untuk memasak itu dipastikan semua peralatannya itu bersih, ya. Kemudian untuk penyajian makanannya juga itu diusahakan tidak dari bahan plastik, ya. Dan makanannya yang sudah matang itu sebaiknya jangan sering-sering dihangatkan. Misalnya sekarang pagi dihangatkan, nanti buat siang, buat sore, buat malam, seperti itu, ya. Selanjutnya, apakah ada makanan pantangan atau adakah pantangan makanan bagi ibu hamil? Sebenarnya itu tidak ada pantangan makanan kecuali ibu mengalami alergi, karena nanti bisa jadi jenengan tidak makan ikan karena tidak boleh sama orang tua, padahal dari ikan sendiri itu mengandung banyak protein. Nah, tapi kalau panjenengan alergi nanti bisa dikonsumsi untuk yang jenis lain, misalnya ayam, kemudian daging sapi dan sebagainya. Intinya tidak ada makanan yang harus dipantang selama kehamilan kecuali memang alergi terhadap makanan tersebut, begitu ya. Selanjutnya contohnya untuk menu seimbang itu sendiri, misalnya jenengan makan dalam makan siang itu ada nasi, sayur bayam, kemudian ada ikan, terus buahnya ada buah pisang dan segelas susu. Nah itu adalah salah satu contoh gizi seimbang. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, gitu nih Bu. Dari yang saya jelaskan, apakah ada pertanyaan atau yang belum jelas? Sudah jelas, ya? Kalau sudah jelas, nanti diharapkan ibu sudah tidak cepat lelah lagi ya Bu ya. Untuk makan juga tidak terganggu mood, jadi harus benar-benar diperhatikan untuk gizi untuk ibu sendiri dan juga bayinya, seperti itu. Ibu semoga nanti bisa dalam kehamilan ini nanti lancar sampai lahiran.